pasangan calon dan juga dengan media ya. Nah, bahwa catatan-catatan yang jadi masukan sudah disampaikan semua oleh tim pasangan calon dan kemudian itu dijadikan bahan untuk katakanlah menata ulang suasana dalam debat yang kedua. Di antaranya adalah misalkan untuk mengendalikan atau menjaga ketertiban bersama disepakati masing-masing tim pasangan calon kemudian ada LO di arena debat supaya kemudian menjadi katakanlah pengendali suasana di masing-masing tim pasangan calon sehingga akan mengendalikan kehadiran kemudian tata tertib di dalam ruangan debat itu oleh masing-masing LO dari masing-masing tim pasangan calon. Kemudian yang berikutnya soal siapa yang bertanya, memang sejak awal desainnya disepakati yang bertanya adalah moderator, bukan panelis. Karena apa? Ini kan kaitannya dengan durasi waktu juga, tayang 120 menit itu. Sehingga teknis untuk bertanya dan segala macam susunan pertanyaan itu juga merumuskan pertanyaannya itu juga disesuaikan dengan durasi waktu yang disediakan. Nah, yang berikutnya soal daftar pertanyaan itu panelis menyiapkan 18 pertanyaan ya, baik debat pertama maupun debat kedua. Nah, bahwa ada 6 subtema itu pada kesempatan debat kemarin dan juga nanti itu akan ada kesempatan pertanyaan yang muncul dari semua subtema. Bahwa pertanyaan di dalam subtema tersebut masing-masing ada 3 yang kemudian yang terambil yang mana ini kan soal undian. Jadi dalam pandangan kami itu lebih fair daripada kemudian KPU yang menentukan atau panelis yang menentukan. Karena pastilah ada tuduhan-tuduhan seolah-olah ada disetting dan segala macam. Jadi dari masing-masing subtema itu sudah ada pertanyaan dan masing-masing subtema juga sudah terambil pertanyaan tersebut ya. Nah, yang berikutnya soal panelis, sepanjang saya ketahui panelisnya 11 ini. Kalau ada yang lain-lain saya tidak tahu ya. Jadi yang kami tetapkan ya 11 ini. Jadi nggak ada kemudian dulu ada ini lalu ada itu. Kami baru mengumumkan siapa panelisnya baru hari ini yang baru kami sampaikan. Sebenarnya bukan hari ini ya, kemarin yang habis pertemuan yang terakhir itu juga sudah kami sampaikan 11 nama tersebut. Dan terkonfirmasi 11 tersebut bersedia dan kemudian dapat hadir itu kemarin. Kemudian yang berikutnya soal durasi waktu dan kedalaman materi. Jadi KPU tidak akan mengarah-ngarahkan calon presiden dan juga calon wakil presiden soal teknik menjawab apa yang perlu dijawab, karena pandangan kami semua calon presiden dan calon wakil presiden sudah paham dan sudah menguasai apa yang menjadi urusannya. Soal strategi menjawab, kedalaman, kepanjangan waktu menjawab itu sepenuhnya kita serahkan kepada masing-masing calon presiden atau calon wakil presiden pada saat merespon pertanyaan baik yang diajukan oleh panelis maupun yang diajukan oleh masing-masing capres atau cawapres yang mengajukan pertanyaan. Kemudian KPU juga tidak punya pretensi atau kewenangan untuk menilai katakanlah kualitas jawaban, ketepatan respon capres maupun cawapres terhadap pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis atau yang diajukan oleh capres yang lain atau cawapres yang lain. Sepenuhnya penilaian kita serahkan kepada pemilih. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini, direspon seperti ini, tepat atau tidak, yang punya hak untuk menilai apakah tepat atau tidak tentu saja pemilih yang menyaksikan perdebatan tersebut. Jadi apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada pilihan para pemilih juga di luar otoritas KPU untuk berpendapat atau memberikan tanggapan soal tersebut. Yang berikutnya lagi untuk undangan tim pasangan calon masih sama seperti yang debat pertama, yaitu kuotanya atau jumlahnya adalah 75 orang masing-masing tim pasangan calon. Soal nanti penataan tempat duduknya
kita atur di lokasi sesuai dengan keperluan juga penayangan teman-teman dari media televisi yang akan menyiarkan debat tersebut. Ya soal apa yang kemarin istilahnya, ini bukan istilah saya ya, istilahnya Mas Satrio ya, gimmick-gimmick dalam debat, itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang lalu. Jadi tentang hal-hal yang sebelumnya sudah kita sepakati, kemudian karena situasi di dalam area perdebatan tentu juga berpengaruh kepada aspek emosional, psikologi dari masing-masing pihak, itu juga kita bahas dan kemudian kita sepakati supaya hal-hal yang oleh ketentuan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi, dan agar kemudian agar ditepati komitmen tersebut. Dan situasi kemarin juga hal yang kira-kira dianggap sebagai tidak tertib itu juga sudah kita sampaikan dalam evaluasi. Kita berikan teguran supaya hal-hal yang yang sudah kita sepakati tapi tidak dipenuhi ini juga supaya tidak diulangi lagi pada arena debat yang akan datang.